Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Afdhalus salatu wa tammu taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna bi nuril fahm waftah alaina bi ma'rifatil 'ilm wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Alhamdulillah, di malam hari ini kita bisa kembali melanjutkan kajian sirah kita bersama kitab Fiqhus Sirah An-Nabawiyah karangan Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti. Di pertemuan sebelumnya kita membahas tentang pembelotan yang dilakukan oleh salah satu kabilah Yahudi, yaitu Bani Nadir. Mereka merencanakan untuk membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi datang ke perkampungan mereka. Namun rencana ini batal karena memang Nabi sudah diberitahu. Jadi memang sampai di tempat mereka merencanakan, beberapa saat sebelum rencana mereka dieksekusi, Nabi diberi kabar. Lalu Nabi meninggalkan tempat tersebut sehingga Nabi aman, tidak kena rencana jahat orang-orang Bani Nadir. Tapi setelah itu Bani Nadir langsung diberi hukuman, langsung diberi pelajaran sesuai apa yang mereka lakukan. Kenapa? Karena menjaga Nabi Muhammad, menjaga keamanan Madinah itu adalah bagian daripada perjanjian Nabi Muhammad dengan orang-orang Yahudi. Itu selesai dah. Nah, lalu di tahun 4 Hijriah ini ada salah satu pertempuran yang penting, tetapi agak beda pertempurannya. Ghazwatu Dzatir Raqa. Judulnya itu Dzatir Raqa. Dzatir Raqa, zat itu maksudnya mempunyai, ar-raqa itu sobekan-sobekan kain. Nah, kenapa jadi pakai judul ini? Ada kisah di belakangnya. Dzatir Raqa ini, Ghazwatu Dzatir Raqa ini pertama yang perlu diketahui terjadi tahun 4 Hijriah. 4 Hijriah. Nah, ini terjadi sebenarnya ingin menuntut balas atas kematian 70 orang dai yang sudah dikirim oleh Rasulullah SAW. Atau bahasa lainnya, Rasulullah unjuk gigi terhadap kabilah-kabilah yang menyerang 70 orang dai ini. Memang harus kuat seperti itu sehingga tidak tergoyahkan, tidak diganggu. Fa kharaja alaihi salatu wassalam qasidan qabaila Muharib wa Bani Sa'lab wastamala 'ala al-Madinah Abu Dzar al-Ghifari radhiyallahu anhu. Lalu Nabi pun berangkat keluar dari kota Madinah menuju tujuan, yaitu kabilah Muharib dan Bani Sa'lab. Dan yang jadi PLT Rasulullah di Madinah adalah Abu Dzar al-Ghifari. Jadi pemimpin di Madinah lah. Nah, lalu Nabi berkemah atau menyusun barisan, membuat tempat komando lah sementara ini di daerah Najd, namanya Nakhl di situ. Nah, tetapi ketika Nabi sudah membuat kemah, sudah siap melakukan strategi untuk penyerangan, yang terjadi apa? Walakinnallaha ta'ala qazafa fi qulubi tilka al-qabail ar-ru'b. Wa qad kana yaqulu Ibnu Hisham jumu'an kabira fatafarraqu ba'idan 'anil muslimin wa lam yaqa ayyu qitalin. Tetapi yang terjadi ketika Nabi Muhammad sudah membuat kemah beliau, pos gitu, ternyata musuh ini
para kabilah yang akan didatangi, yang akan ditertibkan ini, mereka sudah takut duluan. Ini adalah salah satu keistimewaan Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi, nusirtu birru'b. Rasa takut menghinggapi, menimpa para musuh Islam. Ini adalah keistimewaan yang luar biasa dimiliki oleh Rasulullah SAW. Jadi kalau kita melihat dari sisi ini, bisa jadi perang itu bukan karena faktor persenjataan, bukan faktor taktik, bukan itu. Tapi ternyata ini dari sisi mental. Jangan dikira orang-orang Quraisy yang berangkat saat terjadinya perang Badar itu mereka persiapannya kurang siap lah. Tapi mereka memang sudah siap. Bahkan dibandingkan kaum muslimin itu, kaum muslimin kalah senjata. Karena kan rencananya bukan untuk perang, untuk jaga-jaga aja. Tapi mental yang berbicara. Sehingga Pak, orang yang 313 atau 314 ini bisa mengalahkan orang yang 1000 ini karena mental. Nah, Ghazwatul Dzatir Riqa ini harusnya terjadi, tapi tidak jadi karena musuh sudah kalah duluan, usir tuburak. Rasa takut menghinggapi. Nah, ini namanya mental. Nabi itu bisa menanamkan mental juara, mental pemenang kepada para sahabat. Yang itu terbukti saat Nabi wafat digantikan Khalifah Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Kaum muslimin itu selalu bisa memenangkan pertempuran sehingga bisa ekspansi ke tempat yang lebih jauh. Yang mana kalau kita lihat setiap pertempuran itu kaum muslimin kalah jumlah, tapi bisa. Nah, itu keistimewaan yang luar biasa. Mungkin waktu perang gerilya dulu melawan Belanda, para pejuang kita itu bisa terbantu dengan hal yang seperti ini. Karena kalau dari persenjataan, pejuang kita itu ya seadanya aja dibandingkan Belanda yang datang bersama Inggris. Inggris itu kan pemenang Perang Dunia Kedua, Inggris dan sekutunya. Nah, datang ke Indonesia kan mau merebut Indonesia lagi, tapi gagal. Ini yang nomor satu itu adalah mentalnya tuh. Nah, tapi apakah itu mengurangi momen penting Dzatur Riqa? Tidak. Batalnya terjadi peperangan ini tidak mengurangi keistimewaan Dzatur Riqa. Keistimewaan Dzatur Riqa ini dalam rentetan perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Abu Musa al-Asy'ari bercerita kenapa jadi ini disebut Dzatur Riqa. Kata beliau, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghazatin wa nahnu sittatu nafar bainana ba'ir na'taqibuhu. Fa naqibat aqdamuna fa naqabat qadamaya wa saqatat al-dhafiri. Jadi kaki-kaki para sahabat ini luka-luka pecah-pecah. Karena tempat tujuan atau situasinya ini menyulitkan. Ya tadi kaki pecah-pecah sampai dililit kain-kain. Nah, ini makanya disebut dengan Dzatur Riqa. Cuma ka'annahu kariha yakuna syai'an min amali afsyahu. Sebenarnya Abu Musa al-Asy'ari ini agak enggan meriwayatkan hadis ini. Kenapa? Karena ketika jihad dan memiliki kesusahan saat berjihad tersebut, itu adalah bagian dari sabar terhadap ibadah yang sedang dijalankan. Makanya Abu Musa tuh
kayak setengah-setengah apa ya, mungkin agak enggan meriwayatkan ini karena menceritakan kebaikan mereka. Dan ini hal yang harus kita contoh dari para sahabat. Apa itu? Menyembunyikan amal ibadah kita. Jadi kita bisa beribadah dengan baik dan lancar, bisa melaksanakannya sesuai tuntunan. Nah, bagusnya memang tidak diceritakan. Gitu. Tapi tentu ada situasi kondisi yang kita harus memang memberikan pelajaran, memberikan contoh. Cuma yang jelas menceritakan amal ibadah itu adalah hal yang harus dihindari seharusnya, idealnya. Nah, itu satu riwayat. Riwayat lain yang berhubungan dengan Dhatul Riqa ini adalah disyariatkannya sholatul khauf. Sholat khauf. Sholat khauf ini kalau diartikan literal, khauf itu kan takut, berarti sholat takut. Nah, yang sebenarnya adalah sholatul khauf ini adalah sholat yang dikerjakan khusus dalam keadaan perang dan berjamaah. Yang tata cara kalau kita belajar fikih, mungkin Ustaz Rofi belum sampai sana lagi. Rukun sembahyang nggak? Contoh udah? Belum. Nah, rukun sembahyang, syarat, rukun sholat, nanti pembatal sholat, selesai sholat, nanti ada di bab bentuk-bentuk sholat. Nah, salah satunya sholatul khauf ini. Jadi sholat khauf ini adalah sholat yang dilakukan saat perang. Inilah sampai ada syariat sholat khauf ini membuktikan tentang bagaimana pentingnya berjamaah dalam melaksanakan sholat. Bahkan dalam situasi perang pun tetap disuruh sholatnya berjamaah, ya sholat khauf ini. Dan sholat khauf ini beda, sangat berbeda dengan sholat yang lain. Sholat berjamaah, tapi tata caranya lain, beda. Di fikih itu, ini kita mengamalkannya kan tahun. Apabila itu di Palestina bisa jadi sering melakukan ini atau nah, nggak tahu kita bagaimana melaksanakan, cuma jelas sholat khauf ini beda. Kayak apa bedanya? Nah, wa anna ta'ifatan safat mahu wa ta'ifatan ujahal adu fa shalla billati mahu raq'ah thumma sabata qa'iman wa tammu li anfusihim thumma sarafu fa saffu ujahal adu wa ja'a ta'ifatul ukhra fa shalla bihim ar-raq'ah allati baqiyat min salatihi thumma sabata jalisan wa tammu li anfusihim thumma sallama bihim. Sederhananya itu seperti ini, banyak versinya, tergantung musuhnya ada di mana. Nah, cuma sederhananya seperti sholat khauf itu, misalnya dibagi dua saf nih. Nah, kan takbirnya sama-sama toh, Allahu Akbar sama-sama. Lalu di rakaat pertama itu turun seperti biasa, rukuk, i'tidal, sujud. Nah, setelah itu ketika di bagian rukuk, saf kedua ini tidak mengikuti imam, jadi tetap standby berdiri. Jadi misalnya yang di saf depan imam dan saf pertama itu ruku, i'tidal, sujud seperti biasa. Yang saf di belakangnya saf kedua, ini misal musuhnya dihadap kiblat lah. Yang saf kedua itu tetap standby berdiri. Nah, baru ketika yang saf pertama ini sudah mau selesai, baru yang saf kedua itu yang menyempurnakan rakaatnya. Itu sholat khauf. Jadi kayak gantian melihat musuh. Nanti situasinya tergantung musuhnya di sebelah mana, sebelah arah kiblat atau bukan. Nah, itu. Lalu jadi pertanyaan, misalnya pas lagi sholat, anggap sholat zuhur, di rakaat kedua musuh datang, bagaimana sholatnya? Otomatis batal, sholat nanti ngulang atau bagaimana? Oh ternyata kalau pas lagi sholat musuh datang, sholatnya tidak perlu dibatalkan.
Lah, jadi gimana sholatnya? Sholatnya ya sambil perang. Sami Allah liman hamidah. Allah pun. Nah, sudah berhasil. Assalamualaikum warahmatullahi ya. Ini yang sholat khauf. Nah, mungkin ini jarang terjadi, cuma di kita fikih ini banyak dibahas. Nah, kenapa jadi sholat ini ada? Ya di masa itu, di masa dunia masih terjadi peperangan yang head to head. Ini sangat penting. Artinya sholat itu ya tidak mungkin ditinggalkan. Ini kalau kita hubungkan dengan Isra Mi'raj, Nabi dapat perintah sholat itu langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala, menunjukkan tentang pentingnya sholat. Sholat dari berbagai macam aspek ini menarik untuk dikupas. Bahkan ajaran sholat ini harus sudah kita lakukan sejak dini. Hadis Nabi itu kan muru auladakum sholat, suruhlah anak kalian sholat. Nah, berdasarkan hadis ini para ulama memberikan analisa tentang para orang tua, wali atau wali lah, paman bisa terserah. Kalau ada anak umur 7 tahun, anak ada umur 7 tahun, orang tuanya walinya wajib menyuruh anaknya sholat. 7 tahun pasti belum balik. Ya mentok-mentok masih mumayyizarnya bisa membedakan baik dan buruk, tapi belum balik, laki-laki maupun perempuan. Nah, walaupun belum balik, belum taklif, belum mukallaf, cuma bagi orang tuanya wajib menyuruh sholat, menyuruh. Walaupun si anak misalnya tidak sholat, ya dia belum berdosa, tapi si orang tua wajib menyuruh sholat. Jangka waktunya itu 3 tahun sebenarnya, 7, 8, 9, 10. Nah 10 itu kalau yang tidak mau, dalam hadis itu ya boleh dipukul. Cuma kalau kita baca di pembahasan tentang hukuman dalam fikih itu selalu ada catatannya ghairu mubarrih, yang tidak melukai. Jadi memukulnya itu bahasa kita memukul sayang. Bukan yang memukul nyakiti sampai menyiksa, bukan, tapi memukul sayang. Cuma pukulan itu harus tetap ada. Nah itu harus dipahami. Ini kan rentang waktunya panjang, dari umur 7 sampai 10. Jadi dari 7 sampai 10 itu orang tua wali hanya wajib menyuruh. Harapannya dalam jangka waktu ini mereka sadar, terbiasa melaksanakan sholat. Nah itu. Ya tadi sampai dalam kondisi terjepit pun, kondisi perang loh ini. Anunya nyawa, taruhannya nyawa, tapi tetap diperintahkan sholat. Dan juga ini menunjukkan selama manusia itu masih hidup, selama manusia itu masih memiliki roh, tetap wajib sholat. Ini rancak yang kejadian itu bila sudah di rumah sakit. Nah ini yang keluarganya, orang terdekatnya harus bisa membaca situasi. Artinya apa? Memaksa si sakit tadi harus tetap sholat selama masih hidup, selama masih sadar. Nah cuma tetap ada rukhsah. Apa rukhsahnya? Tergantung kondisi si pasien. Jangan gara-garanya garing, sidin nih garing, beimpos, lalu jam sembahyang lewat aja. Jangan, tapi tetap diingatkan tentang sholat. Nah, apakah situasi darurat atau situasi mendesak ini ada keringanan lain? Bisa jadi ada tuh, kayak menjamak sholat. Sangat pakai pipet, pakai selang, kaminya sudah pakai pipet. Ini itu bagaimana? Nah itu rukhsahnya sampai boleh menjamak sholat. Jadi menjamak sholat itu bukan hanya faktor safar, sakit pun bisa. Nah ini harus tetap diingatkan bagi orang yang sakit selama masih sadar lah. Cuma kalau nya di ICU
sudah koma, nah itu bukan, beda lagi kan. Jadi manusia itu selama masih sadar, masih hidup, belum gila, sholat masih tetap wajib. Tidak ada libur sholat. Libur sholat itu kalau masih hidup, satu aja caranya, gila. Gila itu. Itu aja caranya. Nah, Zatir Raka ini menunjukkan ada perintah sholat khauf. Ya, ini sangat penting sholat, jangan sampai ketinggalan. Cuma kan perang tidak terjadi gitu. Nah lalu ada juga kejadian menarik di Zatir Raka ini karena perangnya tidak terjadi, tapi ada peristiwa lain yang berhubungan dengan ini. Ini riwayat Jabir bin Abdullah. Jabir ini kalau masih ingat ayahanda beliau itu yang meninggal di Ghazwat Uhud, sedangkan Jabirnya itu masih sangat muda, jadi belum bisa ikut Ghazwat Uhud. Annahu lamma qafala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qafara mahfadrakathu al-qailah atau waqtul qailulah fi wadin katsiril adha naw'un min asy-syajar fa nazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa tafarraqan nas yastadhilluna asy-syajar. Jadi pas sampai di suatu tempat wadin ini lembah yang banyak pohonnya. Nah, Nabi berhenti, orang-orang pun berhenti dan masing-masing mencari kenaungan. Karena ini tiba waktu kailulah, tidur siang. Teguringan seberatan? Guring gitu. Karena ini memang waktu istirahat. Kita istirahat. Nah, tetapi di masa itu, di saat itu ternyata ada seorang Arab Baduy datang dan mendekat kepada Rasulullah SAW mau membunuh Rasulullah. Tapi apa? Gagal, tidak jadi. Hah? Kenapa jadi bisa tidak jadi? Karena Allah sudah ya'simuka minan nas. Allah menjaga Nabi Muhammad daripada manusia yang ingin membunuh Nabi Muhammad. Jadi Al-Quran itu mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad itu terjaga dari pembunuhan. Waktu yang rencana Bani Nadir gagal, Nabi dibunuh. Waktu yang Nabi hijrah gagal juga dibunuh. Termasuk yang Zatul Reka ini, ketika ada Arab Baduy datang mau membunuh Rasulullah, tidak jadi, itu yang dijaga. Nah, cuma dijaga Rasulullah ini adalah dari pembunuhan aja. Adapun luka itu rasa sakit itu tidak. Makanya ketika Nabi pulang dari Taif dilemparin batu macam-macam, ya tetap luka Nabi. Bahkan di Ghazwat Uhud ini Nabi sangat terdesak, ya luka juga tuh. Sampai bersembunyi di bawah gua tuh dengan para sahabat, ya tetap luka. Maksudnya Al-Quran salah, kan menjaga Nabi. Menjaganya itu bukan menjaga yang tidak luka sama sekali, kayak orang buntalan. Kamu aku tahu orang kebal. Nah itu yang di misalnya parang digoreskan tidak mempan. Apakah Nabi seperti itu? Ya tidak, tetap luka lah, tetap luka. Cuma Nabi Muhammad ya dijaga daripada kematian. Sahabat apakah yang lain itu sama lah? Sama. Ada sahabat yang Sayyidina Ali waktu perang udah mergono buntalan dulu Sayyidina Ali. Nah ada. Jadi di sahabat Badar luka. Khalid bin Walid itu luka beliau banyak. Ini mau meninggal tuh banyak sini. Bekas-bekas luka. Nah, tapi Nabi Muhammad terjaga, tidak kena apa-apa. Nah, di perang ini menunjukkan tentang bagaimana kaum muslimin itu patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini kan perangnya tidak terjadi, berarti gagal lah. Tidak gagal. Ini bukti menunjukkan tentang eksistensi Nabi Muhammad dengan para sahabat. Kalau di masa itu, hal yang seperti ini sangat penting untuk menjaga kekuatan, untuk menjaga kedaulatan, agar kabilah-kabilah lain itu tidak semena-mena seperti sebelumnya. Ini mirip juga kayak perang Al-Hamra itu.
yang sesudah Ghazwat Uhud. Nah, ya perangnya tidak terjadi, tetapi Nabi Muhammad dengan para sahabat berhasil menunjukkan keberanian, bukti tidak kalah, tidak menyerah lah. Nah, Zatul Riqah ini itu juga sama. Dan para sahabat pun mendapatkan bagiannya masing-masing. Apa itu? Ya pahala. Ada nilai pahalanya di sana. Nah, dan khusus untuk sholat khauf ini menjadi hikmah besar saat diturunkan. Jadi sangat memudahkan kaum muslimin dalam perang. Nah, kalau kita baca penaklukan yang dilakukan panglima muslim gitu, akan selalu berhubungan dengan momen-momen penting, entah momen bulan Ramadan, bulan ini gitu. Dan akan berhubungan juga mereka bagaimana melaksanakan sholat. Artinya jihad yang dilakukan kaum muslimin ini tidak akan lepas dari yang namanya sholat. Bahkan yang taruhannya nyawa pun ya tetap melaksanakan sholat ya dengan sholat khauf ini. Jadi bukan sekedar ada nih sholat alternatif, bukan itu. Tapi itu menunjukkan satu, pentingnya sholat. Lalu yang kedua, ada cara untuk memudahkan kaum muslimin. Selalu ada solusi. Jadi bukan diperintahkan silahkan, tidak, tapi selalu ada solusi. Nah, ajaran Islam itu seperti itu, selalu ada solusi. Dan rasa takut ini kan tahun 4 Hijriah. Nah, rasa takut ini juga pada akhirnya menjalar di pasukan Quraisy setelah perang Ahzab. Nanti kita masuk ke perang Ahzab. Jadi setelah perang Ahzab itu berakhir atau perang Khandaq itu berakhir, kata Rasulullah SAW, setelah ini kita tidak akan diserang lagi, tapi kita yang akan menyerang. Ini sudah merubah posisi, dan orang-orang Quraisy pun mental mereka sudah berubah. Yang kalau kita baca di masa jahiliyah, fil jahiliyah, orang-orang Quraisy itu selalu ditakuti. Jadi ketika ada satu kabilah berkoalisi dengan Quraisy, maka musuh yang menghadapi ini sudah gentar, sudah takut duluan. Level Quraisy itu seperti itu. Ini ada terjadi perang tersuku nih, Quraisy ikut sini. Nah, yang koalisi dengan Quraisy ini persentase menangnya tinggi, jadi musuh takut. Tapi setelah perang Ahzab atau perang Khandaq, orang-orang Quraisy sudah berubah. Bahkan kan waktu Nabi mau umrah 6 Hijriah, orang Quraisy itu kan melarang Nabi masuk, tetapi mereka mau negosiasi. Sudah negosiasi ini, jadi mentalnya sudah berubah. Nah, maka peristiwa Zatul Riqah ini adalah selain yang peristiwa tadi, ini juga menjaga mental para sahabat, mental pemenang, mental tahan uji, mental siap melawan siapapun. Nah, seharusnya kaum muslimin itu seperti itu, siap dengan segala kondisi situasi. Dan yang terakhir, bagaimana Rasulullah SAW dengan keimanan yang teguh di hadapan seseorang yang masih belum beriman kepada Allah, melihat ketenangan Rasulullah SAW saat mau dibunuh. Karena apa? Karena Rasulullah yakin akan dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga yang mau membunuh Nabi ini malah dia yang ketakutan loh. Nah, ini sebenarnya permainan mental, bukan hipnotis, jadi permainan mental. Makanya ada istilah orang itu mentalis. Ini permainan mental aja tuh. Nah, Rasulullah sebagai sosok yang luar biasa, beliau juga ahli dalam memainkan mental ini. Bagaimana misalnya kayak Bilal baru masuk Islam, mentalnya tuh sudah mental bertahan kuat, tahan uji, tahan banting. Bagaimana ketika Rasulullah SAW itu berdakwah, sosok yang hidup glamor,
ATM-nya banyak gitu. Rumahnya nyaman, kendaraannya nyaman, tapi lebih memilih hidup sederhana dan beriman kepada Rasulullah SAW. Itulah Mus'ab bin Umair. Rasulullah bisa memberikan itu. Nah ini tentu tidak terlepas daripada sosok baginda Rasulullah SAW. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, telah sama-sama kita dengarkan materi yang disampaikan oleh Semoga yang beliau sampaikan pada malam hari ini menambah